Saudara terkasih, dimanapun kita berada dan beribadah, marilah kita bersama-sama menyalakan lilin Advent kedua sambil berharap dan berseru. Sinarilah kami ya Allah, Sang sumber kedamaian, sebab terang-Mu menghalau kegelapan dunia, mengundang setiap orang dalam jalan pertobatan, memanggil setiap orang untuk mengerjakan kebaikan. Yesus terang-Mu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang-Mu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Yesus terang-Mu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang-Mu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Marilah kita menyambut datangnya Sang Terang yang memberi keselamatan untuk semesta, yang kedatangannya telah lama dinantikan. Saya undang jemaat untuk berdiri. Mari kita nyanyikan Kau yang lama dinantikan. Kau yang lama dinantikan, Juru Selamat datanglah, agar kami Kau sucikan dari dosa dan celah. Umat-Mu tetap Kau tuntun, Kau harapan kami-Mu. Bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu. Raja mulia, Kau lahir bagai anak yang lembut, agar kami Kau ajari kasih kerajaan-Mu. Pimpin kami oleh Roh-Mu, hati pun perintahlah, dan demi kurban darah-Mu, berilah damai yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jemaat yang terkasih, selamat hari Minggu. Selamat berbakti di Minggu Advent kedua di tahun 2020 ini. Umat yang terkasih, kapan terakhir kali kita menanti sesuatu? Bagaimana perasaan dan suasana hati kita pada saat itu? Menanti dapat menjadi kegiatan yang paling membosankan, atau sebaliknya, menggairahkan. Tergantung pada apa yang kita nantikan dan sikap kita dalam menantikannya. Ketika orang tua menanti kelahiran anak-anak mereka biasanya memanfaatkan momen itu untuk mempersiapkan segala keperluan yang dibutuhkan dengan hati yang berdebar dan dipenuhi dengan sukacita. Ketika dua orang sahabat yang telah lama berpisah dan akhirnya dipertemukan, mereka menanti momen pertemuan itu dengan penuh sukacita dan pengharapan. Dan ketika umat manusia menantikan datangnya Sang Juru Selamat, momen penantian itu seharusnya menjadi momen yang paling menggairahkan dan menggembirakan. Sebagaimana Yohanes Pembaptis menggunakan momen penantian akan kedatangan Kristus dengan mempersiapkan jalan baginya, kita juga perlu terus menghayati Sang Juru Selamat yang sudah datang, sedang datang, dan yang akan datang itu. Sayangnya, terkadang kita lengah dan kehilangan kepekaan akan kehadiran Sang Juru Selamat dalam kehidupan kita. Dan kita tidak lagi menanti-nanti dengan antusiasme yang sama kedatangan kembali Sang Anak Manusia untuk mengadili dan menyelamatkan dunia. Kita membiarkan bumi kita rusak, sesama kita menderita, dan orang-orang lemah terus tertindas. Bila hari kedatangan itu tiba, bagaimana kita mempertanggungjawabkan pembiaran itu di hadapannya? Mari kita mengakui segala dosa kita dalam doa pengakuan dosa kita. Allah yang Maha Kasih dan Maha Kudus, dengan kasih dan kemurahan-Mu, Engkau telah mengutus Yesus Kristus, Juru Selamat kami ke dunia. Kami sering menyerukan betapa berharganya keselamatan dari-Mu itu. Namun tindakan dan sikap kami justru menunjukkan sebaliknya. Kami tidak lagi menanti-nantikan dan menyambut Engkau. Bahkan kerap kali kami menghindari-Mu, karena kami sadar akan kesalahan dan dosa-dosa kami. Ampuni kami ya Tuhan, yang sering kurang menghargai anugerah-Mu. Kasihani kami ya Tuhan. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita berdiri. Bagi kita yang telah mengakui dosa-dosa kita, pengampunan Kristus tersedia bagi kita. Terimalah berita anugerah menurut 1 Petrus 2 ayat 24 sampai dengan 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga.
Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, kita meminta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur di minggu Advent yang kedua ini, kami boleh bersama-sama bersekutu dalam ibadah, walaupun kami masing-masing jemaat-Mu ada di rumah, tidak di dalam gedung gereja. Namun kami percaya semua itu tidak menghambat kami untuk bersekutu bersama dengan Tuhan. Kiranya hikmat Tuhan boleh Tuhan curahkan kepada kami, sehingga kami mampu untuk memahami firman-Mu, dan lebih dari itu kami mampu untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersandar. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bacaan kita diambil dari Injil Markus pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Injil Markus pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai ayat 8, dicatat demikian. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Sedemikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, menanti buat saya itu membuat hati, pikiran saya jadi nggak sejahtera. Mengapa? Kalau saya menunggu seseorang untuk jalan bersama-sama dengan saya, sudah ditentukan waktunya, namun orang tersebut hampir tiba waktunya, belum juga tiba. Dan itu yang membuat saya bertanya-tanya, di mana orang ini? Saya mencoba untuk menghubungi melalui handphone, namun tidak dijawab. Dan itu menggelisahkan saya. Masa Advent itu adalah masa penantian. Kalau saya tadi sebagai contoh menanti itu nggak selalu pasti. Namun
Advent, masa penantian ini adalah masa penantian yang pasti. Mengapa? Karena Tuhan sendiri yang berjanji, bukan manusia yang berjanji. Saudara, firman Tuhan mengatakan dalam Yesaya 55 ayat yang ke-11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Firman yang keluar dari mulut Allah, firman itu tidak sia-sia. Ini mau menyatakan tentang janji Allah yang keluar dari mulut Allah. Semua tidak sia-sia, tetapi Tuhan akan menggenapinya. Bahkan pemazmur mengatakan dalam Mazmur 12 ayat yang ke-6, janji Tuhan itu janji yang murni. Ia bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Pemazmur mengalami bahwa janji Tuhan itu janji yang pasti. Nah, persoalannya sekarang saudara, kita menanti untuk apa? Jawaban yang pasti saudara adalah bahwa kita menanti di masa Advent ini adalah menanti kehidupan. Mengapa saya mengatakan menanti kehidupan? Karena itulah janji Tuhan, kehidupan. Yang Tuhan janjikan bukan yang lain-lain, hanya satu, kehidupan. Nah saudara, ada 4 hal yang bisa saya bagikan untuk saudara, untuk direnungkan lebih jauh lagi. Mengapa Tuhan menjanjikan kehidupan? Yang pertama saudara, kehidupan itu adalah Tuhan yang ciptakan. Dan kehidupan yang Tuhan ciptakan itu sesuai dengan gambar Tuhan, sesuai dengan blueprint-nya Tuhan, sesuai dengan rancangannya Tuhan. Itu sebabnya dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa apa yang Tuhan ciptakan itu baik. Baik bukan baik menurut saudara dan saya. Baik menurut ukuran-ukuran Tuhan. Baik menurut nilai-nilai Tuhan. Namun sayangnya yang kedua, dosa merusak gambaran Tuhan. Dosa merusak blueprint-nya Tuhan. Si iblis gak senang kehidupan itu dikendalikan oleh Tuhan. Itu sebabnya dia berusaha untuk merusak blueprint-nya Tuhan, merusak gambar Tuhan. Tapi kalau iblis itu harus berhadapan dengan Tuhan, dia gak sanggup. Itu sebabnya dia menggunakan sarana, yaitu manusia. Manusia pikiran dan hatinya mulai terus-menerus digosok, diasah oleh si iblis untuk selalu berpikir tentang dosa. Kenapa saya katakan berpikir tentang dosa? Apa itu dosa? Dosa itu keterpisahan dari Tuhan. Bertolak belakang dari apa yang Tuhan pikirkan. Jadi seorang yang hidup di dalam dosa adalah orang yang pikiran dan hatinya bertolak belakang dengan pikiran dan hati Tuhan. Itu hal yang kedua. Saudara, hal yang ketiga, Tuhan tahu bahwa dosa merusak tatanannya, merusak rancangannya, merusak blueprint-nya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mau memulihkan dosa, mau memulihkan kehidupan yang rusak ini. Dan bagaimana caranya? Tuhan sendiri sudah mempersiapkan seorang utusan yang disebut dengan Mesias. Mesias itu yang diurapi. Dalam bahasa Yunaninya Kristos. Jadi Tuhan mempersiapkan seseorang yang diurapi oleh Tuhan. Kalau diurapi oleh Tuhan, saya gambarkan sederhananya begini. Kalau saudara mau mencari orang yang dipercaya oleh saudara, saudara cari orang yang model seperti apa? Asal-asalan? Oh tidak. Saudara akan cari orang yang terbaik, yang bisa menjadi orang yang diutus saudara, mewakili saudara untuk melakukan sesuatu yang dipercaya oleh saudara. Nah saudara, Tuhan sudah memilih, dan itu disebut dengan Mesias. Dan Mesias itu adalah Kristus itu sendiri.
Saudara, memang pertama-tama Advent ini mempunyai arti yang khusus untuk orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi membutuhkan seorang yang menyelamatkan mereka. Namun yang ada di otak orang-orang Yahudi, saudara, yang dimaksud dengan keselamatan di sini ada keselamatan politis dan berakibat pada keselamatan untuk dunia dagang mereka, dunia usaha mereka, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saudara, ketika Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini, Yesus mengatakan, "Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup." Jadi utusan Tuhan ini adalah utusan yang menyiapkan jalan agar setiap orang yang berdosa, mereka kembali dapat hidup di jalan Tuhan, dalam kehidupan Tuhan. Saudara, masa Advent pada hari ini, pada saat ini, kita mengimani bahwa Kristus sudah datang. Kristus sudah menyiapkan jalan buat saudara dan saya. Dan masa Advent saat ini adalah masa di mana kita akan menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Saudara, 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat 16, ayat 17 menyatakan demikian. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah akan selama-lamanya kita bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, ayat ini mau menggambarkan akhir dari kehidupan manusia di bumi ini adalah kehidupan lanjutan setelah kehidupan di bumi ini, yaitu kekekalan. Dan bagaimana caranya Tuhan membawa manusia ke dalam kekekalan? Tuhan mengatakan, "Aku jalannya. Kalau engkau masuk di jalanku, engkau ada di jalanku, engkau sedang berjalan pada kekekalan." Namun ketika pada akhir zaman, semua akan dihancurkan Tuhan. Bagaimana dengan manusia untuk bisa sampai pada kekekalan? Dikatakan mereka yang mati di dalam Kristus, mereka akan dibangkitkan sehingga mereka tidak mati, tapi hidup. Nah, kita yang masih hidup, pada saat Kristus datang untuk kedua kalinya, dikatakan oleh firman Tuhan, kita akan diangkat Tuhan, menyongsong Tuhan di angkasa. Itu rancangan Tuhan yang sangat luar biasa. Nah, saudara, pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar kita hidup di dalam masa penantian kedatangan Kristus yang kedua secara aktif. Saudara, paling tidak ada beberapa langkah. Yang pertama, Injil Markus pasal yang pertama menyebutkan, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Injil berarti berita gembira. Injil berarti berita sukacita. Jadi kedatangan Kristus ke tengah-tengah dunia ini adalah membawa sukacita. Mengapa? Mereka yang tidak memiliki hidup, sekarang mereka memiliki hidup. Firman yang mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, mereka tidak binasa, tapi mereka memiliki hidup. Hidup di bumi ini maupun juga hidup di dalam kekekalan. Saudara, memang kehidupan kita yang kita jalani selama ini bukan kehidupan yang mudah. Kehidupan yang sulit. Kehidupan yang penuh dengan tekanan-tekanan. Dan itu yang membuat saudara kehilangan sukacita. Dengan repotnya saudara harus menghadapi rumah tangga saudara, pekerjaan saudara, pelayanan saudara. Semua tidak membuat saudara menjadi sukacita. Tapi malah sukacita itu hilang dari kehidupan saudara. Saudara, itu sebabnya Yesus mengatakan dalam Injil Yohanes 8 ayat 12. Jangan engkau kehilangan sukacita. Karena orang yang kehilangan sukacita berarti berada dalam ketidakpastian.
kegelapan. Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Setiap orang yang hidup menyambut Tuhan, hadir dalam hidupnya, hadir dalam pikirannya, hadir dalam hatinya, dikatakan dalam hatinya, dalam hidupnya mereka memiliki terang. Sehingga dengan terang ini saudara mampu melihat segala hal yang boleh terjadi di sekitar saudara dengan jelas. Yang kedua, di dalam Injil Markus pasal yang kedua dan pasal yang pertama ayat 2 dan ayat yang ketiga, bahwa saudara dipanggil untuk diutus Tuhan. Sama seperti Yohanes Pembaptis. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Utusan itu wakil Tuhan. Utusan itu alat Tuhan. Dan seorang utusan berarti seorang yang terus-menerus mempertahankan terang Tuhan yang ada dalam hidupnya. Saudara, sangat aneh sekali kalau saudara menjadi utusan Tuhan, namun saudara hidup dalam kegelapan. Itu nggak masuk logika. Seorang utusan berarti seorang yang sudah Tuhan lihat, yang sudah Tuhan pikirkan bahwa orang ini mampu menjadi seorang utusan. Itu sebabnya Yohanes dipilih Tuhan karena dia memang memelihara terang Tuhan. Saudara, kalau dikatakan siapa sebenarnya yang diutus Tuhan setelah Yohanes Pembaptis? Saudara, jelas yang diutus Tuhan itu adalah murid-murid Tuhan. Dalam Injil Yohanes dikatakan pasal 20 ayat 21, damai sejahtera bagi kamu. Jadi seorang utusan itu akan terus menerus mengalami damai Tuhan. Damai sejahtera Tuhan. Dan dikatakan di sini saudara, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi ayat ini pertama-tama untuk para murid Yesus pada waktu itu, setelah Yesus bangkit. Namun setelah para murid ini tidak ada lagi di muka bumi, Yesus sudah mengatakan, siapa murid Tuhan itu? Yohanes 8 ayat 31, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi setiap kita yang percaya dan bersedia hidup di dalam pikiran dan perasaan Tuhan, di dalam firman Tuhan, dikatakan kita adalah murid-murid Tuhan. Dan sebagai murid, kita diutus Tuhan. Diutus kemana saudara? Membawa terang itu. Dimanapun engkau berada, engkau membawa terang itu dan membagi terang itu. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang engkau jumpai dalam kehidupanmu. Saudara, persoalannya adalah apakah selama ini sungguh-sungguh kita sudah menjadi utusan Tuhan? Apakah kehadiran saudara di tengah-tengah keluarga saudara sungguh membawa terang Tuhan? Sungguh orang-orang yang ada di sekitar saudara, di keluarga saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Apakah dengan kehadiranmu di tengah-tengah pekerjaan dan usahamu, orang-orang yang engkau jumpai di sana mengalami damai Tuhan, mengalami terang Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Saudara, memang gak mudah sih. Gak mudah. Namun saudara, paling tidak melalui bacaan kita saat ini, ada 4 langkah bagaimana kita mampu untuk menjadi terang dan garam Tuhan. Dan menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Yang pertama saudara, sama seperti yang Yohanes kabarkan, berseru-seru berarti terus menerus
Terus-menerus dia berusaha untuk menampilkan hidup di dalam Tuhan. Yang pertama, hiduplah di dalam pertobatanmu. Makanya Yohanes mengatakan bertobatlah. Saudara, apa arti bertobat di sini, saudara? Bertobat berarti siap untuk sepakat dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Bukankah itu yang saudara lakukan ketika saudara bertobat dan saudara siap untuk menerima baptisan Tuhan? Berarti saudara belajar untuk meninggalkan pikiran-pikiran yang selama ini mengikat saudara, yang tidak membahagiakan saudara, yang membuat saudara kehilangan sukacita, yang membuat hidup saudara enggak pernah hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Bertobat berarti saya siap untuk masuk di dalam pikiran-pikiran dan perasaan Tuhan. Saya nggak berani lagi sekarang merusak blueprintnya Tuhan. Saudara, beberapa hari yang lalu saya membaca berita, dengar berita juga. Di Selandia Baru sudah mulai disepakati Eutanasia. Eutanasia itu berarti saya mengambil keputusan dengan kesadaran saya sendiri untuk mati. Caranya mulai disuntik. Eutanasia. Saudara, ketika saya mendengar berita ini, siapa sih yang memberi kehidupan kepada manusia? Siapa sih yang merawat hidup saudara dari lahir sampai saat ini? Banyak saudara alasan yang menjadi dasar. Kasihan. Kasihan menurut Tuhan atau kasihan menurut manusia? Saudara, itu sebabnya ketika seseorang mengambil sikap siap memilih untuk mati, saudara, menurut saya mereka sedang merusak blueprintnya Tuhan. Bagaimana dengan orang yang bunuh diri? Sama juga. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu hari anak saya mengatakan begini, "P, ya kita waktu itu sedang berbicara tentang hal-hal yang terjadi kadangkala di rumah sakit. Saat dokter sudah angkat tangan, udah nggak bisa lagi mengambil cara untuk memulihkan kita, ditawarkanlah cara yang lain. Untuk memperpanjang usia kita, ya udah mulai dengan pernafasan buatan, ya, alat pacu jantung buatan, ya, supaya kita bertahan dalam kehidupan ini, tapi tidak menyembuhkan. Papi, maaf ya Pi, kalau misalnya saya berada dalam posisi seperti itu, dan Papi dalam keadaan antara hidup dan mati, dan saya ditawarkan untuk memilih cara itu, apa yang harus saya lakukan?" Saya katakan pada anak saya, jangan biarkan Papi mati atau meninggalkan dunia ini dengan cara manusia. Nggak perlu pakai cara-cara seperti itu. Karena Papi mau mati secara natural, alamiah. Karena ada waktu Tuhan. Ada waktu Tuhan memberi kita lahir. Ada waktu Tuhan saat Tuhan mengambil kehidupan kita. Caranya bisa macam-macam, tetapi jangan merusak blueprintnya Tuhan. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, dibaptis. Dibaptis bukan sekedar saya tunduk saat itu pada pemerintahan Tuhan. Dibaptis di sini berarti bahwa hidup saya siap masuk dalam aturan dan nilai-nilai Tuhan yang Tuhan ajarkan. Yang ketiga, cara yang ketiga adalah hiduplah di dalam kasih karunia Tuhan. Seorang yang dibaptis, seorang yang sudah masuk dalam wilayah Tuhan, bukan saja dosanya diampuni, tetapi lebih dari itu kita masuk dalam wilayah kasih karunia Tuhan.
Saudara masih ingat Mazmur 23? Itu kehidupan dalam wilayah Tuhan. Walaupun aku harus berjalan dalam lembah yang gelap, namun aku percaya kepada Tuhan, tongkat Tuhan, itulah yang memimpin aku. Artinya pemazmur Daud saat itu sadar benar bahwa apapun boleh terjadi dalam hidupnya, namun aku sekarang ada dalam wilayah kasih karunia Tuhan. Ada bagianku dan ada bagian Tuhan yang menyatakan kasih karunia-Nya dalam hidupku. Yang terakhir, saudara, 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Sebab itu, saudara-saudara, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Saat-saat ini adalah saat-saat di mana saya melakukan bagian saya, yaitu berusaha untuk tidak bercacat dan tidak bernoda semampu saya. Selebihnya adalah pekerjaan Tuhan. Saudara, itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan kepada saudara dalam kesempatan ini. Dalam menanti kedatangan Kristus yang kedua kali, hiduplah dalam pertobatanmu. Hiduplah dalam wilayah Tuhan. Hiduplah dalam kasih karunia Tuhan. Dan berjaga-jagalah, berusaha untuk tidak bercacat dan tidak bernoda. Tuhan berkati saudara. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama mengakui pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama berdoa dalam doa syafaat kita. Terima kasih Bapa di sorga untuk kesempatan yang indah, di mana kami boleh bersama-sama beribadah padamu, menaikkan pujian, berdoa, bahkan merenungkan firman-Mu. Ajar dan mampukan kami untuk selalu hidup di dalam pertobatan. Ajar kami dan mampukan kami untuk selalu hidup di dalam wilayah Tuhan, dalam aturan Tuhan, dalam nilai-nilai Tuhan. Dan ajar kami untuk selalu hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Percaya ada bagian Tuhan, ada bagian kami dalam menjalani hidup ini. Dan ajar kami untuk mampu dalam perjalanan hidup ini untuk tidak bercacat dan tidak bernoda. Agar sungguh ketika Kristus datang untuk kedua kali, kami boleh bersama-sama dengan Dia hidup di dalam kekekalan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja-Mu saat ini. GKI Wahid Hasim, Tuhan pakai gereja-Mu di tengah-tengah masa pandemi ini. Agar gereja-Mu mampu terus menjadi berkat bagi jemaat-Mu, bagi umat-Mu,
dan bagi setiap orang yang rindu datang pada Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa, pakai setiap orang yang melayani Tuhan di rumah-Mu ini. Dengan segala kemampuan, dengan segala hikmat, sehingga pelayanan mereka sungguh memuliakan Tuhan. Tuhan berikan kepada kami semua kesehatan, kekuatan, kemampuan, dan rezeki. Kami juga berdoa saat ini untuk saudara-saudara kami yang sudah berdoa bertahun-tahun dan ternyata mereka saat ini boleh menikmati jawaban doa mereka. Kami bersyukur karena Tuhan tetap memperhatikan jemaat-Mu yang bergumul dan akhirnya mereka dapat keluar dari persoalan dan pergumulan mereka. Juga kami berdoa saat ini untuk jemaat-Mu yang masih terus bergumul dengan kesulitan dan pergumulannya. Tuhan, biarlah melalui kuasa kasih-Mu, melalui pertolongan-Mu, Engkau membuka jalan keluar. Sehingga di tengah-tengah ketidakberdayaan mereka, mereka melihat jalan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Kiranya Tuhan terus menyertai pemerintah kami. Sehingga melalui kepemimpinan mereka, bangsa kami mampu untuk bertahan menghadapi situasi yang sulit, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan pemerintah. Pemerintah adalah wakil-Mu Tuhan di muka bumi ini dalam menciptakan damai sejahtera-Mu bagi masyarakat Indonesia khususnya. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk keluarga kami. Kiranya Tuhan terus-menerus menyertai keluarga kami, sehingga keluarga kami mampu dari hari ke hari melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan juga untuk diri pribadi mereka dan bahkan keluarga. Kami percaya tanpa pertolongan Tuhan semua akan sia-sia. Kami juga berdoa saat ini untuk saudara-saudara kami yang sakit, kelemahan tubuh. Tuhan sertai mereka dan Tuhan juga yang mampu memulihkan mereka. Kiranya kasih-Mu, kuasa-Mu sungguh-sungguh boleh hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga mereka mampu pulih dan beraktivitas kembali. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk masa depan kami. Tuhan sertai kami, agar melalui perjalanan kami ke masa depan, terang Tuhan boleh terus ada dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi alat Tuhan dalam membagi terang Tuhan bagi setiap orang yang kami jumpai dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga berdoa secara khusus untuk panitia Natal yang telah berupaya untuk menyiapkan ibadah dan kegiatan-kegiatan Natal walaupun dalam keterbatasan pandemi. Biarlah apa yang mereka siapkan sungguh menjadi berkat bagi jemaat-Mu, baik untuk lansia, baik untuk kelompok keluarga dewasa, maupun juga pemuda, remaja, bahkan anak-anak. Kami percaya Tuhan akan memberkati gereja-Mu, khususnya panitia Natal saat ini. Terima kasih Bapa, dengar syafaat kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Marilah saudara, kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan seperti yang ada tertulis dalam Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Umat yang terkasih dapat memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening GKI Wahid Hasim atau melalui QRIS atau dengan memasukkan ke dalam amplop persembahan dan membawanya ke gereja pada jam kerja. Tata usaha ada tertera dalam warta jemaat.
berkasnya, masuk lumbungnya, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya, kita kan bersuka bawa berkasnya. Jemaat yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kudus, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kami masih bisa memberi persembahan Bapa. Kami tahu segala sesuatu yang kami punya asalnya daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dan Bapa Tuhan, kami berdoa Tuhan, setiap pemberian kami berikan pada gereja ini Tuhan, biarlah dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa, sertai setiap orang yang mengurus dan mengelola persembahan kami Tuhan. Kami alaskan doa kami hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan yang selamat kami. Haleluya. Amin. Saudara juru selamat datang untuk membawa kelegaan bagi kita. Mari kita menantikannya dengan aktif, dengan mempersiapkan jalan bagi kehadiran Sang Mesias melalui tindakan, sikap, dan tutur kata kita. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus mengaruniai engkau gairah dan kesungguhan dalam menanti Sang Juru Selamat. Kiranya matamu selalu berbinar melihat tanda-tanda kehadirannya. Kiranya hatimu meluap-luap dengan semangat untuk mewartakan cinta dan keselamatan yang Ia anugerahkan. Juga tangan dan kakimu dengan kekuatan untuk berkarya dan membuka jalan baginya. Dan sampai kita bertemu kembali, kiranya cinta kasih dari Allah Bapa melalui anak tunggalnya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa memerintah di dalam hatimu dari sekarang ini dan sampai selamanya. Maranatha.